Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Haleluya. Kita mulai ibadah pagi hari ini ya. Biarlah kita serahkan hati kita, hidup kita pada pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita akan pujikan sungguh besar setia. Ini depan kami Tuhan. Dalam Kau terus bekerja dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih buat kasih-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti.
buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari angkat pujian bagi Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan perlindungan, Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tiada dapat segera setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Yesus, Raja segala raja yang layak untuk disembah. Besar nama-Mu Tuhan, biarlah Kau yang semakin besar. Haleluya, 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 haleluya. Kau yang layak untuk terima pujian dan penyembahan. Hanya darah-Mu Tuhan yang menguduskan kami Tuhan. Sungguh terlalu besar darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan dalam hidupan kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menyertai kami sepanjang hidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Yesus. Terlalu besar. Tuhan, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk
Yes Tuhan, terlalu besar kasih-Mu buat kehidupan kami Tuhan, dan terlalu mahal darah buat pengorbananmu di dalam kehidupan kami Yesus. Kami bersyukur mengenai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus Engkau bekerja Roh Kudus dalam setiap hati pribadi jemaat-Mu di GKI Sahabat Allah ini Tuhan. Berikan pertumbuhan rohani di dalam setiap jemaat di GKI Sahabat ini Tuhan. Biar kami punya iman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami memuji-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di sini dan atau yang di rumah. Shalom. Meskipun kita sekarang ada kemajuan ya Bapak ya, ada 3 shift. Kemarin 2, sekarang baru 3. Luar biasa. Berikan senyum yang termanis biar kita nggak bisa, tapi kita bisa memberikan senyum yang termanis. Katakan selamat pagi, berikan senyum yang termanis. Haleluya. Banyak di rumah juga berikan senyum pelukan. Ya di rumah kan enggak apa-apa. Siapa memuji Tuhan Bapak Ibu? Ya, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan. Hidup kita tak akan sama. Yang berkuasa atasku, hidupku
tidak sama? Amin. Saat kita sudah mengenal Tuhan, pasti hidupan kita akan dirubah. Kita akan pujikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes Tuhan, hati kami percaya Tuhan, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Masih sanggup Bapak Ibu? Masih kuat ya? Kita akan tetap memujikan nama Tuhan. Denganmu Tuhan, biarlah kita berjalan dengan Tuhan. Katakan, takkan pernah ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku, sepenuh jiwaku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemudahan sampai kemudahan. Hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu terpulang bagiku senantiasa dengan Tuhan, bukan berjalan dari kemudahan sampai kemudahan selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman. Kita akan pujikan Kau Allah yang setia. Terima kasih.
berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur pada hari ini untuk kebaikan-Mu. Kami akan belajar sebagian firman-Mu, karena Engkau ada di tempat ini dan Engkau akan berfirman. Terima kasih untuk pujian, main musik dan jemaat Tuhan yang pada hari ini datang ke tempat ini. Juga Engkau memberkati teman-teman yang hari ini ada di rumah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku. Saya lihat dulu, saya kira tidak ada Cina nih ya, ada ternyata biasanya di depan. Saudaraku, hari ini adalah sebenarnya ulang tahun gereja ya, tapi kita tidak bisa merayakan dengan baik. Dan kemarin adalah ulang tahun pernikahan saya, jadi di Sisanke gitu ya. Lalu saya tawarkan makanan di grup ya. Mungkin sebagai orang daftar, sebagai orang enggak, itu ya ada yang carry atau biasa. Ada orang berkata mungkin bahwa gereja di mana kita ada nih gereja yang paling sering makan, ya betul Pak Guru ya, sering makan. Dan itu hobi saya makan juga ya. Jadi gereja di mana kita ada sering makan. Sampai ada orang berkata gereja mangan terus gitu ya. Alkitab memang katakan ketika iblis menggoda Yesus untuk mengubah batu jadi roti, lalu Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kalimat ini bukan berarti kita tidak boleh makan, tidak, gitu ya. Yesus memberi makan 5.000 orang, full sampai sisa 12 bakul. Berarti Tuhan juga suka memberi kita makan. Tetapi kalimat yang dikatakan bahwa manusia bukan hidup daripada roti saja, tetapi daripada firman Tuhan, itu artinya tidak layak bagi kita makan suatu makanan yang hasil daripada tipu daya iblis. Karena iblis berkata kepada Yesus, ubahlah roti, batu ini jadi roti. Dan langsung Tuhan berkata tentang tidak bisa manusia hidup itu makan firman. Jadi artinya bahwa kalau saudara itu makan makanan yang saudara makan hasil daripada tipu daya iblis, itu yang tidak layak. Artinya bahwa kalau saudara itu makan hasil dari korupsi, itu tidak layak. Saudara makan dari tipu daya iblis karena tipu-tipu kerjaan saudara dapat uang, itu juga tidak layak. Yang layak adalah kalau itu berkat datang dari Tuhan, itu layak. Sehingga kalau kita makan ya itu karena berkat itu datang dari Tuhan, gitu ya. Sehingga saya menikmati makan itu bukan hasil dari korupsi. Nah, itu yang harusnya terjadi seperti itu. Yang tidak layak lagi apa? Kalau sudah datang ke gereja cari makan, itu tidak layak. Cari Tuhan, oke. Sehingga Tuhan berkata, kamu datang ke sini bukan cari aku, kata Tuhan. Karena aku telah memberi makan 5.000 orang. Itu tidak boleh, gitu ya. Jadi kita harus bisa ngerti kebenaran firman Tuhan tentang ayat-ayat ini secara benar. Kalau tidak, kita tersesat. Ya. Oke, saudara, dan pagi ini kita akan belajar satu firman Tuhan, yaitu tentang Yesus ada di jalanku. Ya, Yesus ada di jalanku. Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, hari ini saya beritahu saudara, kita betul-betul ada di zaman yang akhir. Jangan pikir saudara gini, enggak mungkin lah. Itu kalau itu terjadi maka saudara akan seperti pada zaman Nuh, ketika Nuh membuat bahtera, lalu orang-orang berkata bahwa enggak mungkin ada hujan. Tapi sampai bahtera ditutup oleh Tuhan, orang enggak ngerti bahwa itu ternyata akan ada air bah datang. Sehingga dari firman Tuhan, kedatanganku seperti pada zaman Nuh. Orang kawin, orang makan, tapi tahu-tahu Tuhan datang. Jadi Tuhan datang itu betul-betul akan datang. Itu Tuhan.
Jadi hari-hari ini betul-betul saya katakan, saya ketemu hamba Tuhan, sampai ini gereja ini mau dimanakan. Gereja yang gede saya ketemu juga dikatakan, untuk mengembalikan suasana lebih baik itu tidak gampang. Dan hari ini saudaraku, tanpa saudara sadari, hati nurani kita ini sedang dibuat kehilangan rasa, gitu ya, kehilangan rasa. Orang tidak ke gereja, tidak berdosa, saudara. Hari Minggu saudara tidak ke gereja, saudara pergi jalan-jalan, tidak akan ada tuduhan hari ini. Excuse ya, boleh dikatakan, oh itu izin, diizinkanlah tidak ke gereja. Bahkan izinnya secara umum. Jadi kalau sudah tidak ke gereja, sudah berkata, enggak apa-apa. Dulu, mungkin zaman-zaman beberapa bulan yang lalu atau setahun yang lalu, saudara tidak ke gereja, rasanya ada tuduhan, ngapain tidak ke gereja. Tapi hari ini sudah tidak ke gereja, tidak ada tuduhan, saudara. Memang orang ento, gitu ya. Ada hati yang dikatakan hilang rasa. Hari ini sudah tidak kasih kolektor juga tidak apa-apa, gitu ya. Dulunya mesti ngasih kolektor, dihitung banyak. Hari ini rasanya tidak ngasih kolektor, tidak ngasih perpuluhan, tidak ada tuduhan apa-apa. Hati-hati, ada mati rasa rasanya itu. Hati-hati di akhir zaman. Bukan saya minta kolektor, saudara, tidak. Tapi saya beritahu bahwa ada mati rasa dalam hidup ini. Dan inilah akhir daripada zaman. Saudara mau main game, boleh. Saudara mau sungguh-sungguh, boleh. Saya tidak bisa ngomong Mbak Frida yang mungkin, Mbak Frida, ayo ke gereja, ngapain tidak ke gereja, saya tidak bisa hari ini. Itu sebuah keputusan pribadi, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak. Sulit sudah rasanya enak, karena tidak ada tuduhan dalam hidup kita, tetapi itu sulit, kehidupan yang betul-betul sulit hari ini, betul-betul sulit dan betul-betul sulit. Orang zaman dulu ya, orang lagi jalan gini, ada orang terkapar ya, imamnya, ini jalan saudaraku, ada orang terkapar ya, pernah ya, orang yang Samaria yang baik hati ya, orang terkapar, imamnya lewat jauh, saudaraku, tarik jalan pintas, saudaraku. Yang lain, Lewi juga lain berjalan pintas, nyenggol aja enggak, saudaraku. Hari ini seperti itu, saudaraku. Waktu saya antar adik saya sakit corona ya, adik saya ya, itu makan bareng, makan suike, tahu-tahu kena, saya nganter dia ke rumah sakit untuk di swab, ternyata positif, saudaraku. Pada waktu berita positif, semua minggir dari saya, saudaraku, termasuk mantu saya, orang di belakang sana, ketemu enggak lari gini, saudaraku, saya gini dia lewat belakang, corona lewat. Padahal saya belum dites, saudaraku. Saya mesti sehat. Sudah diminggir-minggir, wah. Istri saya juga rasanya wis pakai gini. Anak saya pakai apa? Oh, facial. Kocone, aku tuh kayak dibuang kok, saudaraku. Belum apa-apa. Tadi saya bilang WA saya, Tom, ojo lu ngomahku sik untuk beberapa hari. Kalau bisa 14 hari ditolak, saudaraku. Rasanya belum apa-apa, saudaraku. Cuma nganter ke orang kena corona. Dianggap pas corona, saudaraku. Diusir-usir. Sampai aku bilang WA, tadi saya, nganggo duit 1 juta, mbok terima ora? Terima. Ning ngene apa? Pager. Ngeri tak ini, saudaraku? Nek perlu nganggo pancing ngono, duit 1 juta. Ini medeni, saudaraku. Padahal belum corona. Wah, suaminya tes. Saya 1.900.000 di situ. Lah ditopok gue ngetes ya, saudara. Beman, tuku bodong bareng-bareng makan, wah kenyang ya. Saya bingung, saudara. Saya coba kontak bagian COVID Jateng. Saya cerita sama dia tentang pengalaman saya. Wah, Bapak enggak boleh gitu nih. Mesti tes. Lah mahal gimana? Dia tanya, tolong catatan saya ini bawa ke Puskesmas Bugangan ya. Saya bawa aja ke Bugangan. Mau, saya belum pernah, umur-umur belum pernah masuk rumah sakit apa? Puskesmas Bugangan walaupun cedak. Saya masuk unyuk, dan pada waktu masuk lewatin dia. Kok peteng lah. Mbak, mau bagian corona. Bapak,
jauh-jauh dulu Pak, burung apa-apa sih kan? Saya Pak, tunggu Pak, jangan masuk dulu Pak, tunggu dulu, pojok sana, dikon pojok tuh, pojok. Burung corona sih, dikon pojok di pipis, suwi. Suster teko langsung bawa nganggo APD tuh. Gimana Pak? Corona? Enggak, saya tuh gini, saya cerita, saudaraku. Terus saya di foto-foto, kasih catatan, tunggu ya, tunggu panggilan. Wah, sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian dipanggil. Bapak tes swab itu jam 8 harus datang. Ya, datang saya suruh. Datang aja suruh minggir sih, sana Pak. Enggak ada ngomong, Pak, bagaimana Pak? Enggak ada. Gitu suruh. Orang apa-apa, suruh mesti sehat. Watuk ora kok. Greges ora suruh. Jangan corona suruh. Saya ke Bodong, Mbak Bibit melayu, Jojo Pak Thomas corona ngono. Wes, ternyata lebih parah sudah. Pada waktu itu sudah kasih Tuhan dites loh, ditusuk hidungnya. Nah hidung saya sebelah sini tuh biasa saya paku sudah, hidung sini, bolongannya lebih lebar. Dia tidak masuk yang sini, masuk sini, rakyat berbubu sudah. Nggak, dicepet kok, beles gitu sudah. Langsung tekan belakang diurek-urek terus ning jero ditik-tik kok mewahing sudah. Tarik jedet, ketok, ilat ketok, bukan ilat ketok aja jembatan ini ketok gitu ya. Selesai tuh. Tunggu si Marianti datang sini, Pak Thomas datang ke Anggi. Saya corona nular-nulari malah masuk saya. Aku membatalkan untuk tidak datang gitu ya. Mereka ketularan no. Saya tidurnya pisah ranjang. Isi saya di sini, saya di Bali loh. Jarak. Nah aku watuk napa kuwi? Ngono kaget to. Nah isi saya watuk, kok kowe? Coronane nek watuk medeni. Saya nek watuk gitu. Anak saya di belakang bilang, "Siapa tuh ya?" Gitu saudaraku. Wes den saya watuk saya medeni gitu. Saya ini terus ya wis lah. Saya dapat kabar setelah seminggu kemudian di WA. Puji Tuhan, masih pakai bahasa Jawa yang suster itu. Bapak negatif. Waduh, saya WA isi anak saya, WA grup ya. Saya negatif, anak saya langsung, ayo ngesun papi, sorry ya, gak usah. Ngono ta suruh, enak men wis ra kono ngesun papi. Nek corona do minggir kabeh ya. Nek mati mungkin aja jedak-jedak ya. Itu. Kasih orang jadi dingin kok saudaraku. Corona ya. Jadi sudah kasih Tuhan. Aduh memang medeni orang corona itu ya. Medeni dibuat lah, buat. Jadi kalau sudah kena corona siap-siap dibuat. Dicedaki ora saudaraku. Lebih parah daripada AIDS masih nyedaki ya saudaraku. Corona rak wani nyedaki. Tapi karena negatif, oh puji Tuhan. Adik saya sudah pulang juga, adiknya Esther juga sudah pulang, yang sudah semua negatif semua sudah hari ini. Saya bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan ada di jalanku. Artinya tidak perlu kita takut. Kalau Tuhan ada di jalan kita, artinya kita tidak perlu apa? Takut. Artinya juga kita berkata bahwa Tuhan, aku percaya di jalanku ini ada Tuhan. Itu aja, gitu ya. Bukan berarti itu aku percaya di jalanku ada Tuhan, tidak usah pakai masker. Ya itu orang percaya, tapi mencobai Tuhan, ya kan? Itu ya, mesti percaya. Jadi naik mobil, ada ban serep. Oh enggak percaya Tuhan bisa menyertai sampai sini, enggak gembos. Tinggal aja ban serep di rumah. Artinya ban serep bukan kita tidak percaya pada Tuhan. Artinya kalau kita pakai masker bukan tidak percaya pada Tuhan. Artinya bahwa kita bertanggung jawab dengan hidup ini, kita bertanggung jawab. Gitu loh. Bukan terus kita tidak percaya nyabrang, tidak usah lihat kira Tuhan sertai sampai kesudahan zaman tabrak truk sudah gepeng. Tidak ada coba itu. Ya lihat kiri kanan, bukti kita tanggung jawab dengan hidup yang Tuhan percayakan. Kalau pemerintah bilang pakai masker, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu yang harus kita lakukan. Walaupun Tuhan menyertai. Jadi dikatakan bahwa kalau kita berkata
Dia menyertai hidup kita, berarti kita tidak perlu takut. Tidak usah paranoid. Ada orang watuk, jadi ada orang watuk langsung minggir, saudara. Kalau saudara kebodong, tidak ada nggon duduk, saudara watuk-watuk kan minggir kabeh. Terus saudara duduk, ya gampang. Minggir pasti. Gitu. Terus saudara gitu, nanti sebelahnya minggir, langsung sebelah minggir. Tidak usah tunggu 5 menit lah. Gitu. Sebenarnya dikirain istri, wah langsung biak minggir. Itu pasti. Jadi saudara, orang tuh sekarang ada orang watuk kaget ya. Wah itu watuk kaget. Coba di sini watuk, sapa sing watuk akeh mau ya. Ngombe gitu ya. Minum saya jahe yuk saudaraku. Pagi jalan-jalan, vitamin D, D3, vitamin C gitu. Plus doa. Durung obat tionghoane kuat saudaraku. Tanya, setiap pagi itu saya minum D bukan D1, D3, wih kan komplit sisan. Minyak ikan, ikannya mungkin paus nih sing ini ya. Kita ini hidup tuh, ya, bilangnya Pak Thomas percaya Tuhan, mesti disertai Tuhan, tidak usah vitamin. Oh harus, DD, vitamin olahraga perlu, Tuhan sertai, gitu ya. Oke, saya sampaikan dalam hidup ini. Perjalanan inilah kita ini ada proses. Hari ini saudara sedang apa? Berjalan dengan hidup ini. Bu Justina sudah berapa umurnya Bu Justina? 64. Sudah jalan 64 tahun. Perjalanan Bu Justina 64 tahun, kadang-kadang vertigo, ya. Itu kadang-kadang saya aja kadang-kadang itu. Nikmati aja lah. Akuilah Tuhan dalam jalanmu, maka Dia akan meluruskan engkau. Akan meluruskan. Bu Mirna, umur berapa sekarang? Wih, lu itu aneh gitu. Waktu saya cerita tentang corona, langsung Bu Mirna minggir tuh. Mas Pak Thomas itu, saya ini baru cerita, langsung dia, ada cedak-cedak Pak, saya mau cerita kalau saya negatif, gitu loh. Langsung sudah minggir, ya takut. Tidak apa-apa, itu tidak ada masalah. Dan terus saya, minggir, aku mulai ya orang. Saya memang ke rumah dia untuk moto-moto, tempatnya yang baru itu, luar biasa tempatnya. Setelah sekian tahun ya Bu Mirna ya, setelah sekian tahun rumahnya kalau angin tuh bisa masuk ya, bebet gitu ya. Tapi hari ini ada temboknya, susun lagi saudara, tingkat lagi. Hendak anugerah Tuhan, hendak Tuhan meluruskan, tidak akan pernah bisa. Perjalanan itu kalau kita taat, kita akan melihat proses. Dan kalau hati kita bisa menyikapi dengan benar, maka kita akan mendapatkan yang disebut dengan pengharapan dan sukacita dari Tuhan. Oke? Mari kita berdoa. Ya, kita akhiri, kita bangkit diri sama-sama, kita ikan satu pujian. Ya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau ada bersamaku di dalam musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kebaikan-Mu kami boleh ada saat ini. Kami percaya kami sedang berjalan di waktu Tuhan hari ini. Waktu bukan waktu yang gampang, tapi masa waktu yang sukar. Tapi kami boleh mempercayai Tuhan, Dia Engkau Yesus ada di jalan kami. Amen. Sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Pasti Tuhan akan membawa kami ke tempat yang Tuhan ingin kami ada. Dan kami percaya Tuhan pada hari ini, kalau kami menghadapi proses dan kesukaran atau kesulitan, buat kami tidak menggerutu, buat kami tidak mengeluh, tapi kami tetap mempercayai Engkau, supaya hati kami boleh menyukakan Engkau, sehingga kami boleh layak Tuhan sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Terima kasih, berkati jemaat yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa dan persekutuannya dan Yesus Kristus dan pertolongan lewat Roh Kudus menyertai saudara sekalian pada hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Semua kita yang berkati berkata amin.